Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-51, 52, 53, 54, 55 dan 56 dari surah Al-Anbiya. Ayat 51 hingga 56 dari surah Al-Anbiya yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang digelar juga sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Kemudian Nabi Ibrahim juga digelar sebagai nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan disebut sebagai bapa para nabi. Kalau bapa manusia adalah Nabi Adam alaihi salam, bapa para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena setiap nabi itu menyampaikan dakwah mentauhidkan Allah, dan yang paling hebat di dalam berdakwah mentauhidkan Allah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, berhadapan dengan bapak sendiri, berhadapan dengan kaum, dan juga berhadapan dengan raja pada masa itu, karena kepercayaan kaum pada masa itu langsung di bawah kekuasaan raja. Jadi raja menyembah berhala, kemudian memaksakan kepercayaan menyembah berhala itu kepada kaumnya, dan termasuk yang menyembah berhala itu adalah bapak sendiri. Ini apabila kita membawa tafsiran kata aba, bapak itu adalah kepada bapak kandung. Tetapi ada juga tafsiran yang lain, tapi kita tidak akan bahas dengan terperinci di sini. Ada juga yang menerangkan bahwasanya dimasukkan dengan bapak bukan bapak kandung, tetapi paman atau pakcik. Karena perkataan abun, abi itu boleh kepada bapak kandung dan boleh juga kepada paman, adik beradik bapak atau adik beradik ibu yang laki-laki. Nah, yang ingin kita bahaskan bukan itu. Yang ingin kita bahaskan adalah betapa beratnya dakwah yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika menyampaikan seruan tauhid, karena yang dihadapi di hadapan itu adalah dari kaum kerabat, dari kaum, kemudian raja. Bahkan dikatakan bahwasanya yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya beberapa orang saja. Nabi Ibrahim lah yang tegak berdiri. Jadi ketika ramai yang ada di hadapan,
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya beberapa yang dekat dengan beliau saja yang bersama beliau dalam mentauhidkan Allah, maka tentu perjuangan menyampaikan kebenaran itu terasa berat sekali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam karena penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada yang berat. Bahkan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya yang luar biasa, yaitu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman, yaitu dilemparkan ke dalam api besar. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam api yang besar sebagai hukuman ke atas perbuatan beliau. Tapi tidak sedikit pun Nabi Ibrahim merasa takut. Jangankan takut, bimbang pun tidak. Sedikit pun tidak ada ragu-ragu. Bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan Allah pula memberikan perlindungan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Api yang sifatnya membakar, memang biasa api itu membakar, tetapi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam Al-Quran berulang kali di berbagai tempat, termasuklah di surah Al-Anbiya ini. Untuk apa? Nah, sama seperti kisah Nabi Musa alaihissalam sebelum ini, yaitu sebagai hiburan bagi Rasul. Karena Rasulullah juga menyampaikan dakwah tauhid. Nabi Musa dahulu menyampaikan dakwah tauhid berhadapan dengan orang-orang yang menolaknya. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tauhid juga berhadapan dengan orang-orang yang menolaknya, menolak dakwah tauhid tersebut. Nabi Ibrahim dahulu pun juga menyampaikan dakwah tauhid dan ramai banyak yang menolaknya. Maka menjadi hiburan bagi Rasul. Oh, rupanya ini dalam bahasa kitanya, tak saya sendiri, ya, tidak saya sendiri yang ditolak ketika menyampaikan dakwah tauhid, yaitu Nabi Musa dahulu juga ditolak, Nabi Ibrahim juga dulu ditolak. Nah, penolakan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu, penolakannya itu apakah penolakan karena keilmuan atau karena kebodohan? Nah, dalam ayat yang kita pelajari ini, rupanya penolakan terhadap kebenaran itu adalah penolakan karena kebodohan. Ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang Allah, Nabi Ibrahim menyebutkan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim pula bertanya kepada mereka, ini apa ini patung-patung yang kamu sembah ini, apa ini? Dan mengapa kamu menyembahnya? Jawaban mereka, nah, kalau Nabi Ibrahim menjawab dengan keilmuan, yaitu Allah adalah pencipta langit dan bumi. Karena akal manusia memang memahami demikian, sesuai dengan hukum akal. Karena tidak akan mungkin langit dan bumi ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakannya, Allah sebagai penciptanya. Nah, ketika Nabi Ibrahim bertanya, mengapa menyembah berhala? Maka jawaban mereka adalah bukan karena keilmuan, tidak berdasarkan pengetahuan. Mereka mengatakan, bapak kami dahulu menyembahnya, maka kami pun sekarang menyembahnya. Nah, jadi ikut-ikutan menyembah berhala itu bukan karena pengetahuan. Karena kalaulah mereka menggunakan akal, pastilah mereka akan mengetahui, mungkinkah berhala itu dapat disebut sebagai Tuhan? Tuhan itu mestilah yang memiliki sifat sempurna, punya sifat yang sempurna dalam melihat, dalam mendengar, dalam berkehendak, dalam berkuasa. Ini berhala mendengar tidak, melihat tidak, punya kuasa tidak. Nah, berarti kalau manusia menggunakan akal fikiran, pastilah akan memahami betul bahwasanya berhala itu bukan Tuhan. Tapi mengapa mereka sembah juga sebagai Tuhan? Karena mereka ikut-ikutan. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu mulai dari ayat 51 surah Al-Anbiya hingga ayat 58, 59
56 hingga 56. Tapi ayat-ayat berikutnya itu masih lagi tentang kisah Nabi Ibrahim. Tapi kita akan teruskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah. Tak cukup dengan 2-3 pertemuan ini sepertinya, karena kisah Nabi Ibrahim ini cukup panjang dalam surah Al-Anbiya ini. Dan Nabi Ibrahim ketika menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, karena menyampaikannya dengan keilmuan, maka menyampaikannya dengan kegagahan, dengan keperkasaan, yaitu dengan hujjah, dengan alasan yang kuat yang tak akan mungkin dapat dikalahkan, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari insyaallah dalam pertemuan ini, dan kita batasi dari ayat 51 hingga 56 saja, karena nanti ayat berikutnya menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu, termasuk yang disembah oleh raja itu, dihancurkan dan dikecualikan satu, yang satu tidak. Nah, rupanya ada tujuannya juga mengapa tidak dihancurkan yang satu itu. Nah, ini nanti dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian juga diterangkan tentang hukuman yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Jadi raja menetapkan titahnya, yaitu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nah, tapi rupanya raja itu punya rencana, tapi yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Raja berkeinginan Nabi Ibrahim mati terbakar, tetapi Allah berkeinginan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api itu. Nah, nampaklah di situ siapa yang berkuasa sebenarnya dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, sudah begitu jelas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi tetap juga manusia yang tidak mau menggunakan akal fikiran itu tetap juga memilih kesesatan, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, menyembah berhala atau patung. Jadi kita bagi beberapa bahagian kisah Nabi Ibrahim ini, dan kita batasi pada ayat yang kita pilih saja untuk pertemuan ini. Sebagaimana biasa, kita akan baca ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata. Setelah itu barulah kita akan bahaskan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Cukup sampai di situ, sampai ayat yang ke-56 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terjemahan ayat, walaqad, dan sesungguhnya, ataina, kami telah memberikan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, rusydahu, petunjuknya. Jadi Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, min qablu, sebelum. Nah, sebelum ini nanti ada dua tafsirannya, yaitu sebelum Nabi Musa, karena Nabi Ibrahim lebih dahulu dari Nabi Musa, atau sebelum Nabi Ibrahim mencapai usia dewasa. Wa kunna, dan adalah kami, bihi, terhadapnya, terhadap Nabi Ibrahim, alimin, mengetahui. Jadi Allah mengetahui keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berada di keluarga yang bagaimana, di tengah umat yang seperti apa,
Allah mengetahui tentang keadaan Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuknya sebelum itu, dan adalah kami mengetahui tentangnya atau terhadapnya. Ingatlah ketika qala telah berkata li abihi, dia Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma hadhihi, apa ini, at-tamathil, patung-patung. Apa ini patung-patung? Maknanya patung-patung apa ini? Allati, yang antum, kamu, laha, kepadanya, akifun. Akifun, mukimun, maknanya tekun beribadah. Akifun ini kata i'tikaf. Iktikaf ini biasanya kita pakai untuk berdiam di masjid dalam waktu yang lama. Iktikaf. Kalau sebentar saya tak dapat disebut iktikaf. Iktikaf itu berdiam dalam waktu yang lama. Biasanya kalau kita di bulan Ramadan beriktikaf kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari berturut-turut. Itu namanya iktikaf. Iktikaf yang sempurna seperti itu. Nah, akifun maknanya mereka berlama-lama. Beriktikaf itu berdiam berlama-lama di masjid. Nah, mereka pula beriktikaf di depan berhala, maknanya berlama-lama di depan berhala. Mereka macam-macam lah bentuknya ya. Ada yang menunduk-nundukkan kepala di depan berhala, ada yang menunjuk-nunjuk berhala, ada yang bersujud di hadapan berhala, ada yang menyampaikan keluhan permintaannya di depan berhala dan berlama-lama di depan berhala, namanya akifun. Diterjemahkan dengan tekun menyembah berhala. Tekun itu maknanya dengan bersungguh-sungguh, dengan waktu yang lama. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apa ini yang kamu sembah, yang kamu tekun dalam menyembahnya? Qalu, mereka menjawab, wajadna, kami mendapati, aba'ana, bapak-bapak kami, laha, kepadanya atau terhadapnya, abidin, beribadah, menyembah. Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Sambungannya adalah, maka kami pun menyembahnya pula. Jadi ketika Nabi Ibrahim, patung-patung apa ini yang kamu ini tekun menghadap atau menyembahnya? Maka mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya, maka kami pun menyembahnya pula. Berarti berdasarkan pengetahuan? Tidak. Berarti berdasarkan ikut-ikutan. Beragama ikut-ikutan. Agama tak boleh ikut-ikutan. Agama mesti, kita dalam beragama mesti mengetahui dengan ilmu yang cukup. Mengapa kita menyembah Allah Ta'ala? Maka belajar akidah itu hukumnya wajib, fardu ain. Belajar akidah, beriman kepada Allah, tak boleh ikut-ikutan. Percaya kepada malaikat, kepada Rasul yang diutus, kitab suci, percaya pada hari akhirat, qada dan qadar, rukun iman yang 6, itu tak boleh hanya sekedar dihafal saja, tetapi difahami betul mengapa kita beriman kepada Allah. Maka belajar sifat-sifat Allah, belajar nama-nama Allah, Asmaul Husna, belajar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ada di alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, menguatkan, melemahkan, memenangkan, mengalahkan, mengkayakan, memiskinkan. Nah, ini semua kan perbuatan-perbuatan Allah. Mesti kita faham betul itu, sehingga kita tidak mengikut-ngikut di dalam beragama. Nah, ini kita berikan penjelasan sedikit tambahan ya, belum masuk tafsir lagi. Tapi kita ingin, tujuannya adalah ketika ayat ini sampai dalam pembacaan kita, maka langsung kita memahaminya meskipun dengan penjelasan yang ringkas terlebih dahulu. Qala, Nabi Ibrahim berkata setelah mendengar jawaban dari kaum itu hanya karena ikut-ikutan, maka Nabi Ibrahim berkata, laqad, sesungguhnya, kuntum adalah kamu, antum, kamu, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kamu, fi dhalalin, dalam kesesatan, mubin, yang nyata. Kamu yang ikut-ngikut dalam kesesatan, bapak kamu yang kamu ikut dalam kesesatan. Yang diikut sesat
maka yang mengikut pun sesat juga. Mengikuti yang sesat ya sesat, mengikuti yang benar. Orang yang di depan yang kita ikuti itu dia tak tahu jalan, dia pun sesat, kita ikuti pula orang yang sesat itu. Maka mengikuti orang yang sesat ya sesat. Ini penjelasan dari Nabi Ibrahim supaya mereka tersentak, artinya tersadar dari kesesatan, hanyut dalam kesesatan. Qalu, mereka berkata, apa jawaban mereka ini setelah Nabi Ibrahim menyentakkan perhatian mereka? Ajitana, kamu ini datang wahai Ibrahim kepada kami bil haqqi, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan bersengaja menyampaikan perkataanmu itu, atau anta, kamu wahai Ibrahim, minal la'ibin, termasuk ke dalam golongan orang yang bermain-main. Ini yang kamu katakan ini sungguh-sungguh atau main-main ini wahai Ibrahim? Ini kaitan dengan kepercayaan ini. Bukan kepercayaan kami saja, kepercayaan raja juga ini. Resiko besar yang akan kamu tanggung wahai Ibrahim. Kita sambungannya itu panjang itu. Nah, maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim berkata, bal, sebenarnya Rabbukum, Tuhan kamu, wahai kaumku, wahai ayahku, bukan berhala itu. Tuhanmu sebenarnya adalah Rabbus samawati wal ard, Rabb, Tuhan as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, alladzi, yang fatarahunna, yang telah menciptakannya. Jadi Tuhan yang sebenarnya bukan berhala, tetapi adalah Allah yang mencipta langit dan bumi ini. Berhala itu apakah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Dia saja diciptakan. Bagaimana pula dia akan menciptakan? Ya, ada pula berhala itu dari tanah, ada berhala itu dari makanan, ada juga yang dari makanan. Ya, ada berhala berbentuk manusia, ada juga berhala itu berbentuk binatang. Ada berhala seperti lembu, yang dahulu dibuat oleh Bani Israel seperti apa? Seperti anak lembu. Seperti anak lembu, al-ijl. Wa ana, dan aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ala dzalikum, atas itu semua, atas penyampaianku, atas dakwah yang ku sampaikan, atau atas pendapatku itu, bukan pendapat, keyakinanku itu, atas keyakinanku itu, minasyahidin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi, atau menyaksikan kebenaran apa yang ku katakan itu. Kalau kamu mau tanya alasan, akan kuberikan alasan. Kalau kamu minta bukti, akan kuberikan bukti bahwasanya Tuhan yang sebenarnya bukan berhala, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang menciptakannya, dan aku atas perkataanku itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi atas kebenaran yang kukatakan itu. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kisah ini disampaikan di dalam surah Al-Anbiya ini setelah Allah menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, yaitu di kota Mekah, karena ayat-ayat ini turun di kota Mekah. Yaitu isi dari dakwah Rasulullah di kota Mekah itu adalah supaya penduduk kota Mekah dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga yang datang ke kota Mekah itu bukan penduduk kota Mekah. Ada yang datang dari luar kota Mekah, karena kota Mekah menjadi kota perdagangan, kemudian juga kota ibadat. Karena ibadat pergi berhaji ke kota Mekah itu bukan pada masa Nabi Muhammad saja, karena berhaji itu sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada yang datang ke kota Mekah dari Yaman ke Mekah, kemudian yang dari Irak ke Mekah, yang dari Syam juga ke Mekah. Nah, maka Nabi menyampaikan dakwah kepada penduduk kota Mekah dan siapa saja yang ada di kota Mekah. Jadi dakwah Nabi itu sebenarnya strategis ketika awal-awal dakwah itu menyampaikan dakwah di kota Mekah. Tetapi Nabi mendapatkan
mendapatkan penolakan dari kebanyakan penduduk kota Mekah itu. Maka Nabi menjadi sedih. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, yaitu dengan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Inilah dia kedudukan kisah Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Anbiya ini, yaitu sebagai menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ayat yang ke-51. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuknya. Kami sudah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, sebelumnya. Sebelumnya ini sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau kita bawa makna sebelum ini, sebelum Nabi Musa dan Harun, berarti kita memperhatikan urutan ayat. Yaitu ayat sebelum ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti Allah dalam menyampaikan kisah ini tidak ikut kronologis zaman. Kalau ikut urutan zaman, waktu, mestinya kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan dulu, baru kisah Nabi Musa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dahulu, baru kisah Nabi Ibrahim. Di antara hikmahnya adalah kalau kisah Nabi Musa diceritakan dahulu, kaum Nabi Musa itu masih ada hingga pada masa Rasulullah SAW dan sampai hari ini masih ada. Maknanya kaum Nabi Musa itu tidak pupus. Bani Israel ada pada masa Rasulullah. Ini kaum Nabi Musa alaihissalam ada pada masa Rasulullah. Kemudian terus sampai ke hari ini, sampai kiamat. Maka karena kaum Nabi Musa itu ada, dan pada masa Rasulullah dahulu menyampaikan dakwah, kaum itu ada di hadapan Rasul, maka didahulukan kisah Nabi Musa itu, karena dari keturunan Nabi Musa itu ada di hadapan Rasul. Bahkan yang banyak menyakiti Rasul itu adalah dari kalangan kaum Nabi Musa itu, keturunan Nabi Musa itu, karena mereka adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa yang dimaksudkan dengan al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sesat? Adalah Bani Israel, yaitu orang-orang Nasrani. Mengapa orang-orang Yahudi itu disebut orang-orang yang dimurkai? Tahu kebenaran, tak mau menjalankan kebenaran itu. Orang-orang yang sesat boleh jadi tak tahu kebenaran itu. Apa sebab? Sebab sudah terputus jauh dari Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian ajaran kitab Injil itu dilarang untuk diamalkan. Sehingga orang yang datang selepas Nabi Isa alaihissalam, 100-200 tahun selepas Nabi Isa, sudah tak tahu lagi ajaran Nabi Isa itu yang mana. Maka mereka ini tersesat, tak tahu kebenaran itu. Tetapi mereka tetap juga mengaku sebagai pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka ini disebut sebagai orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dari kalangan Bani Israel ada pada masa Rasulullah. Karena ada pada masa Rasulullah, didahulukanlah kisah Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel itu di dalam surah Al-Anbiya ini. Dan selepas itu barulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentang kisah Nabi Ibrahim tak diceritakan tentang Bani Israel, tentang kaum seperti Bani Israel alaihissalam, tapi diceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Rupanya Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada kaumnya dengan berdialog, dengan bertanya jawab. Jadi salah satu bentuk cara dakwah itu adalah tanya jawab. Tanya jawab, kemudian dari jawaban kaum itu difahami bahwasanya mereka itu benar atau tidak. Nah, kalau tidak, dalam kesesatan, bagaimana cara menunjukinya kepada yang benar? Nah, yang tersesat itu bagaimana bisa dibawa kepada jalan yang benar? Nah, Nabi Ibrahim menempuh cara
bertanya jawab ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Dan biasanya kalau bertanya jawab ini memerlukan apa? Kepintaran, memerlukan kepandaian di dalam menyusun dan menyampaikan kata-kata. Dan Nabi Ibrahim menyampaikan kata-kata itu pendek, singkat, padat, dan tak ada siapa yang bisa bantah. Raja pun tak bisa bantah. Terdiam raja. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam, terbingung, bukan hanya terpukau, tetapi menjadi tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa membantah. Yaitu nanti kita akan bahas tentang Nabi Ibrahim berdialog dengan raja. Ketika raja mengatakan, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi yang dimasukkan oleh raja itu menghidupkan, mematikan, menghidupkan, membiarkan hidup, mematikan, membunuh. Nabi Ibrahim tak mau layan. Sudahlah, kalau itu yang dimasukkannya biarkan sajalah. Kemudian pindah kepada pertanyaan yang kedua. Karena ketika raja itu bertanya siapa Tuhanmu, Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Dan kalau kamu Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat dan terbenamkan dari timur. Buat sebaliknya. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan mesti punya kehendak dan kuasa. Dan dia bisa berkehendak apa saja dan memberlakukan kehendaknya itu dengan kuasanya, dan tak ada siapa yang bisa halang. Itu baru Tuhan namanya. Tapi kalau tak punya kehendak atau berkehendak tapi tak punya kuasa, berarti bukan Tuhan. Terdiamlah. Ini kehebatan Nabi Ibrahim di dalam berhujjah, beralasan. Maka para pendakwah perlu memiliki kemampuan dalam berhujjah, dalam berdialog. Sehingga orang-orang yang pandai dalam berkata-kata mencari alasan untuk menegakkan kesesatan seperti nampaknya kebenaran tetapi sebenarnya adalah kesesatan, maka mesti ada orang yang pandai dalam berhujjah untuk menampakkan kesesatan itu dengan terang, dengan jelas, dengan mudah, dengan singkat. Jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Kata orang sekarang, langsung sajalah kepada poinnya, pada yang penting, kepada yang pokoknya. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah berikan kepadanya rusydahu, petunjuk, maknanya kematangan di dalam berhujjah. Atau ada juga tafsiran ulama, rusydahu itu petunjuk itu adalah kenabian. Jadi Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim kenabian, menjadi seorang nabi sebelumnya, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun, atau sebelum mencapai usia dewasa. Jadi Allah telah memberikan petunjuk kenabian kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Ada nabi yang lain yang diberikan kenabian pada waktu masih kecil. Ada Nabi apa? Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam itu sudah diberikan kenabian, sudah menjadi nabi ketika umur masih 2 tahun. Nabi Yahya alaihissalam. Walaqad atainahul hukma sabiyya. Sabiyya, sabi. Sabi itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita sekarang balita. Balita, bayi 5 tahun. Maknanya umurnya masih sedikit. Nah, Allah berikan kenabian, kerasulan kepada Nabi Yahya alaihi salam pada waktu masih kecil. Kalau Nabi Muhammad umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, ada yang menafsirkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu diberikan kenabian sama seperti yang diberikan kepada Nabi Yahya alaihi salam, yaitu ketika usia masih kecil. Tapi yang mana yang betul itu? Yaitu kata sebelumnya ini yang dimaksudkan sebelum Nabi Musa, Nabi Harun, atau sebelum mencapai usia dewasa. Nah, tidak ada yang mampu untuk menentukan yang mana. Maka kedua-duanya kita ambil, karena ini adalah tafsiran. Nah, inilah perlunya kita belajar tafsir. Ini tidak ada dalam terjemahan. Nah, baru ada ketika kita mengetahuinya melalui tafsir para ulama kita. Tafsiran yang pertama betul-betul kita terima. Tafsiran yang kedua betul-betul. Apa sebab? Kedua-dua tafsiran itu berdasarkan kepada
kata yang terkandung di dalam ayat. Karena kata min qablu di sini sebelumnya tapi tak disebutkan sebelum apa, sebelum siapa. Nah, jadi ada dua tafsiran, sebelum dewasa, sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun, wa kunna bihi alimin, dan adalah kami terhadap Nabi Musa, kami adalah Allah mengetahui tentang keadaan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masih kecil, maka menerangkan tentang kisah yang berlaku pada masa Nabi Ibrahim masih kecil, yaitu ketika Nabi Ibrahim melihat pertama apa yang Nabi Ibrahim lihat? Bintang. Setelah bintang apa? Bulan. Setelah bulan apa? Matahari. Nah, ini pada waktu masih kecil. Ada di antara ulama tafsir menjelaskannya begitu. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit bertaburan banyak sekali, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhan. Tetapi bintang itu kalau sudah siang hari bagaimana? Hilang. Mana mungkin Tuhan hilang? Tuhan itu mesti yang memiliki sifat sempurna. Kalau terbit terus. Kalau ada di langit ada terus, tak hilang-hilang. Kemudian melihat pula bulan lebih besar dari bintang. Ini dia Tuhanku. Karena lebih besar dari bintang. Lebih indah. Karena apabila bulan purnama, maka cahayanya sangat terang sekali. Sangat indah sekali bulan purnama. Maka dijadikan pula sebagai Tuhan. Tapi ada yang mengatakan ini bukan sebenarnya, ini hanya untuk dijadikan sebagai bekal di dalam berdialog kepada orang yang menyembah selain Allah. Karena biasanya orang-orang yang menyembah selain Allah, apa saja yang indah dijadikan Tuhan, apa saja yang besar jadi Tuhan, apa saja yang memiliki kelainan dari yang lain dijadikan Tuhan. Pohon besar, pohon jadi Tuhan. Nah, apa lagi yang lain? Matahari jadi Tuhan. Di mana? Di Jepang. Lembu, sapi jadi Tuhan. Di mana? Di India. Buaya jadi Tuhan. Di mana? Di Irian Jaya jadi Tuhan. Gunung Merapi jadi Tuhan. Nyi Roro Kidul entah ada entah tidak. Nah, jadi Tuhan. Jadi ketika manusia itu menjumpai ada sesuatu yang besar, yang kuat, ada perbedaan, punya kelainan, ada kelebihan, maka manusia cenderung yang tidak punya pengetahuan karena kebodohan menuhankan itu. Maka menjadi alasan untuk membatalkan, membantah orang-orang yang menyembah selain Allah. Ketika bulan purnama itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan. Kemudian besoknya lagi datang yang lebih besar dari bulan yang bersinar, yaitu matahari. Ini dia Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi sampai masanya matahari itu pun terbenam. Kalaulah aku tidak diberi petunjuk, maka termasuklah aku ini ke dalam kumpulan orang-orang yang sesat. Maka Allah memberi petunjuk, Tuhanmu wahai Ibrahim adalah bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Itulah dia kisah Nabi Ibrahim ketika masa kecilnya. Ada di antara ulama tafsir menyampaikannya, itulah dia petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Idz qala li abihi, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya. Kata ingatlah ketika bermakna telah berlaku peristiwa pada masa dahulu, kemudian diceritakan kembali. Ingatlah ketika dahulu berlaku peristiwa. Mengapa diceritakan peristiwa itu kembali? Untuk jadi pelajaran. Yaitu peristiwa yang berlaku, Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Jadikanlah pelajaran, yaitu sampaikan pula lah dakwah
seperti Nabi Ibrahim dahulu menyampaikan dakwah. Jangan karena orang tua kemudian tak maulah menyampaikan dakwah. Umpamanya ada anak yang masuk Islam, umpamanya ayah ibunya belum masuk Islam lagi, tak maulah saya menyampaikan dakwah kepada ayah ibu saya. Tidak halangan, bukanlah halangan. Karena sebagai orang tua sebenarnya si anak mestinya lebih sungguh-sungguh lagi untuk berdakwah kepada ayah ibunya supaya dapat menyelamatkan ayah dan ibunya, tidak membiarkan ayah ibunya itu dalam kemusyrikan, kekufuran, dalam kesesatan. Idz qala li abihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Apa patung-patung ini? Patung-patung apa ini yang kamu tekun di dalam menyembahnya? Nabi Ibrahim bertanya itu sebenarnya untuk memancing. Nabi Ibrahim sudah tahu tidak bahwasanya patung-patung itulah yang disembah? Tahu, yang disembah oleh kaumnya itu tahu. Mengapa Nabi Ibrahim tanya juga? Mau mancing, apa kira-kira jawaban dari kaum itu? Maka boleh juga kita ini dalam berdialog itu pancing dahulu. Pancing, kemudian apa sebenarnya yang menjadi pendirian mereka? Benar atau tidak pendirian itu? Itulah nanti yang akan diperbaiki. Kalau pendiriannya salah, maka benarkanlah. Apabila pendiriannya itu sesat, maka betulkanlah. Qalu, mereka menjawab. Nabi Ibrahim bertanya, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin, kami menjumpai ayah-ayah kami beribadah menyembahnya. Abidin. Kalau tadi akifun, Nabi Ibrahim menggunakan kata akifun, bukan abidun. Karena kata ibadah itu adalah maknanya tunduk dan patuh. Kita beribadah kepada Allah, maknanya kita tunduk dan patuh kepada Allah. Solat itu ibadah? Ibadah. Karena solat itu bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Kalau disebut tunduk dan patuh, berarti kaitannya dengan apa? Perintah. Ada perintah yang disampaikan, tunduk dan patuh. Dirikan solat. Ya Allah, sami'na wa ata'na. Ketika kita solat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, ibadah. Tapi adakah patung itu dia memerintah juga? Maka Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata abidun, tapi menggunakan kata akifun, yaitu kamu itu menghadap, berlama-lama menghadap patung itu. Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata kamu beribadah kepada patung, enggak. Karena kata ibadah itu dipakaikan kepada makna tunduk dan patuh, kaitannya dengan perintah yang diikuti, yang dilaksanakan. Tapi mereka pula menjawab, kami menjumpai bapak-bapak kami menyembahnya. Bermakna perkataan mereka ini perkataan yang tak ada makna sebenarnya. Ketika mereka menggunakan kata ibadah, mereka tidak meletakkannya pada tempatnya. Karena beribadah itu adalah kepada yang memerintah. Sementara patung yang disembah itu tidak punya kuasa memerintah. Kalau Allah memerintah, dirikan sholat, keluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji, infakkan harta, Allah memerintah. Kemudian kita jalankan perintah Allah itu, kita tunduk dan patuh dalam menjalankan perintah Allah, itulah ibadah. Jadi ibadah yang sebenarnya ibadah itu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi ada orang yang beribadah, sholat juga, tapi tidak karena kepatuhan kepada Allah, karena ingin dilihat oleh manusia. Apakah sholatnya itu dapat disebut sebagai ibadah? Tidak. Lalu apa namanya itu? Sandiwara. Dia hanya berdrama saja. Kata orang Melayu, belakon saja, lakonan saja. Berarti ibadah itu kaitannya dengan apa? Dengan hati, dengan iman di dalam hati. Jadi solat kita itu adalah bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita solat
maka kita pun sholat karena keimanan. Jadi sami'na wa ata'na itu karena keimanan. Kalau mereka itu menyembah berhala karena keimanan, dari hati mereka menyembah, buktinya dari perkataan mereka, kami jumpai bapak kami macam tu, kami pun mengikutinya pula. Berarti dengan hati mereka itu menyembah berhala. Nah, ikut-ikut saja. Nah, disitulah kesesatan itu nyata sekali. Maka Nabi Ibrahim langsung memberikan jawaban dengan terang, tegas. Tak perlu bertele-tele lagi. Dengan berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan bapak kamu adalah sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kalau disebut sesat, berarti tidak lagi berada di atas jalan yang benar, atau menyimpang dari jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan yang ditempuh untuk sampai ke mana? Ke tujuan surga. Berarti jalan yang sesat bisa menyampaikan ke surga? Tidak. Jalan yang sesat itu nanti sampainya ke neraka. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kamu ini berada di dalam kesesatan, maka tak akan mungkin kamu sampai ke surga. Kamu nanti akan sampai ke neraka. Nah, aku sampaikan kebenaran ini untuk menyelamatkanmu dari kesesatan itu. Mestinya kalau Nabi Ibrahim itu menyampaikan dan jelas menyampaikan, kemudian mereka memahami dan mudah mereka untuk memahaminya, mestinya mereka berterima kasih kepada Nabi Ibrahim. Terima kasih wahai Ibrahim yang telah menyelamatkan kami dari kesesatan kami. Tapi kaum itu bagaimana? Tidak mau. Apa sebab kaum itu tidak mau? Kalau rakyat biasa mungkin takut pada rajanya. Kalau raja pula, mengapa tidak mau? Gengsi dong. Saya ini raja, akankah mengikuti Ibrahim itu pula? Siapa Ibrahim itu? Sehingga aku akan mengikuti kepercayaannya itu pula. Kesombongan. Dari dahulu lagi, kesombongan inilah yang menghalang seseorang untuk tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Apa yang menghalang iblis sehingga tidak tunduk dan patuh kepada Allah yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam? Kesombongannya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangmu ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam? Apa yang menghalangmu? Nah, iblis menjawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Aku api ini lebih baik dari tanah. Apakah api ini pula yang akan bersujud ke tanah? No way. Oh, bahasa Inggrisnya tak ada cerita lah, tak mau lah. Nah, ini bahasa orang awamnya begitulah. Nah, itu bahasa kesombongan, tidak mengenal siapa yang memerintah itu. Apabila Allah yang memerintah, maka tidak ada lagi pilihan. Sami'na wa ata'na. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Bagaimana sikap kaum Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya, termasuk juga raja sekali, terhadap seruan Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim itu? Qalu, mereka berkata, ajitana bil haq. Apakah kamu ini datang kepada kami ini bil haq? Bil haq maknanya dengan kebenaran. Dengan kebenaran maknanya yang kamu sampaikan itu benar atau tidak wahai Ibrahim? Atau yang kedua, dengan kebenaran kamu ini datang menyampaikan perkataanmu sungguh-sungguh wahai Ibrahim, atau anta minal la'ibin, atau kamu bermain-main? Bermain-main di sini atau kamu ini hanya main-main saja, bukan dari hatimu, bukan karena pengetahuanmu. Atau bermain-main di sini adalah maknanya, atau kamu ini mau mempermain-mainkan kami, bisa juga maknanya. Maknanya mau mengejek kami, menghina kami, yaitu menyembah berhala. Kemudian kamu katakan perkataanmu itu adalah untuk mengejek sesembahan kami. Nah, karena Nabi Ibrahim juga mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, mengapa engkau sembah yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak
punya kemampuan manfaat apa-apa, tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak mudarat, maka mengapa wahai ayah, ayah sembah juga yang tak punya kuasa apa-apa itu. Nah, perkataan ini bermain-main, sekedar menyampaikannya saja, atau ingin mengejek atau mengolok-olok. Nah, ini yang mereka tanya kepada Nabi Ibrahim. Maka apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam? Qala, Nabi Ibrahim berkata, bal, sebenarnya, ini dia, dengarkan. Kamu bertanya, ku jawab. Nah, ini jawabanku. Kira-kira demikianlah Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, Rabbukum, sebenarnya Tuhan kamu bukan berhala itu. Rabbukum, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yaitu yang menciptakannya dalam keadaan sempurna, tidak kurang sedikit pun. Coba lihat langit dan bumi itu. Ada kurang, ada cacat, ada celah? Tak ada. Padahal ia adalah sebagai atap terjunjung di atas tanpa tiang. Nah, sempurna sekali. Nah, coba atap yang kita buat itu, rumah-rumah yang kita dirikan, kemudian kita naikkan atap kita itu, coba lihat bagaimana atap yang dilihat itu, yang dibuat itu. Ada kurangnya. Kemudian hujan lebat, rupanya atap itu bocor umpamanya. Tak kuat, tak kokoh, lebat hujan, kencang angin, terbang atap itu. Kekurangan, sifat kekurangan ada pada manusia, dan sifat kesempurnaan ada pada Allah melalui ciptaan yang kita lihat ini menerangkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas semua itu, atas perkataanku itu. Kalau kamu mau minta bukti, akan kuberikan bukti tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini. Bermakna Nabi Ibrahim bermain-main atau bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah tauhidnya? Bersungguh-sungguh. Maka ada hikmah atau pelajaran yang berharga dari ayat ini ketika para ulama tafsir menyampaikan, yaitu dalam berdakwah tidak boleh bermain-main, mesti sungguh-sungguh. Maka tidak boleh dalam menyampaikan dakwah itu dengan lawak, dengan ketawa, dengan dengan komedi, seperti stand up komedi. Tak mungkin dakwah itu bisa sampai dengan bermain-main. Dakwah mesti disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan terang, dengan jelas, dengan mudah, tidak ada basa-basi, apa adanya. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Nah, yang berkaitan dengan keimanan, akidah, keyakinan mesti terang seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya. Kalau tidak, tak akan mungkin bisa sampai kepada keyakinan. Kalau masih ragu-ragu, bermakna belum sampai kepada kepercayaan. Kepercayaan baru sebagai sebuah kepercayaan kalau sudah tidak ada lagi keraguan. Maka dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala mesti memiliki ilmu yang cukup sehingga kita memiliki kepercayaan yang kuat, sempurna, sehingga tidak ada lagi keraguan dalamnya. Apabila sudah memiliki kepercayaan kuat, teguh, kokoh, bagaimanapun orang berusaha dalam menyampaikan propaganda untuk mengeluarkan atau merubah kepercayaan kita itu, tidak akan mungkin berhasil. La yadurrukum, tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu idza tadaitum, kalau kamu sudah mendapat petunjuk. Kalau kita dapat petunjuk, dapat hidayah, berada di tengah masyarakat yang kufur dan sangat kuat kekufurannya, tidak akan merubah akidah kita, kepercayaan kita. Apa sebab? Karena kita dalam memiliki kepercayaan itu, memiliki kepercayaan dengan keilmuan yang sempurna, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Kita berharap mudah-mudahan insya-Allah Allah jaga keimanan kita, Allah pelihara kepercayaan kita, sehingga memiliki keyakinan yang teguh di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan
dalam keyakinan yang teguh, itulah kita meninggal dunia. Barang siapa yang akhir dari hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah keyakinan yang teguh dalam mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Inilah harapan kita, mudah-mudahan bertambah gaji, bertambah ayat yang kita pelajari, bertambah pula pengetahuan, dan bertambah teguh pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.